Petani merupakan sumber kehidupan kita. Tanpa petani tentu sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, terutama yang kita kenal Indonesia masih sebuah negara agraris. Pada episode ini saya berbincang-bincang dengan seorang yang awalnya beliau juga seorang petani, tetapi banyak sekali beliau bergiat untuk membangun petani Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Isa Harun. Dalam pembicaraan ini beliau mengungkapkan bahwa para petani Indonesia tidak terpengaruh terhadap dampak COVID-19, tetapi dari tahun ke tahun perubahan kehidupan ataupun perubahan nasib para petani juga tidak beranjak meningkat. Simak ceritanya mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya Rino Sadanur dari Indonesia Real. Ya, saat ini kita bergabung dengan Pak Isa Harun. Beliau, kalau menurut pengakuan beliau, beliau adalah seorang petani ya. Jadi nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Dan saat ini beliau juga sudah banyak sekali membantu ataupun membangun kapasitas petani yang ada di beberapa tempat Indonesia. Selamat bergabung Pak Isa dalam program Indonesia Real. Pada kali ini kita ingin tahu nih Pak Isa latar belakang ataupun apa selama ini kiprah Pak Isa dalam membangun komunitas petani khususnya di Indonesia, dan sudah berapa lama, mungkin bisa di-sharingkan supaya kita bisa mendapat masukan yang bermanfaat Pak Isa. Silakan Pak. Selamat siang Bang Rino, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Harun. Tahun 74 saya jadi pengusaha Pak, di bidang kontraktor, kebetulan pengairan. Dimana kalau kontraktor pengairan, pasti itu ketemunya sawah. Ketemu sawah, ketemunya petani. Tahun 97-98, saat itu tidak ada pekerjaan lagi, karena kebetulan saya memang rekanan pemerintah, dalam hal ini Departemen PU. Kebetulan saya ada uang sedikit, saya beli tanah di Gunung Salak, tepatnya di Kecamatan Cigombong, itu saya beli 10 hektar. Saya saat itu kacang panjang, kacang merah, ketimun, caisim, buncis, itu yang saya tanam. Dan panen, saya tidak jual ke Tengkulak, saya jual ke Pasar Induk Keramat Jati. Itu setiap habis maghrib, sore itu selesai panen, saya bersih-bersih, habis maghrib berangkat ke Pasar Induk Keramat Jati. Disitulah saya lihat pergelutan bagaimana permasalahan permainan harga. Saya lihat petani yang bekerja penuh resiko waktu itu, harga rata-rata itu 3-4 ribu, dijual sampai 7 ribu, 8 ribu. Saya bilang, di mana gitu? Selisihnya ini kan tidak sampai ke petani. Sudah, terus saya kembangkan, waktu itu saya sewa. Di Cicurug sewa tanah 1 hektar untuk sawah. Ya, saya mulai berkenalan banyak tokoh-tokoh petani yang pintar, saya belajar bagaimana meningkatkan produksi petani yang tadinya 5-6 ton bisa jadi 8 ton. Waktu itu targetnya segitu. Berhasil. Dan saya juga jual langsung ke Bulog waktu itu. Saya jual ke Dolok Sukabumi waktu itu. Saya kawal sendiri. Waktu itu saya dapat 7 ton. Saya dengan 2 truk, saya bawa sendiri ke Dolok. Di Dolok pun banyak juga permasalahan. Wah, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Saya pikir karena itu punya saya, udahlah saya giling sendiri. Di luar itu sudah dijegat sama orang. Pak, kenapa Pak? Enggak, saya bilang. Saya banyak ditolak. Kenapa Pak? Ini begini-begini. Udah saya beli. Berapa? Sekian. Wah, saya bilang di dalam aja sekian. Masa di sini sekian? Udahlah saya beli. Nah ini, tapi saya tidak jual Pak.
Saya berangkat ke Cianjur, teman saya punya penggilingan, saya giling sendiri, saya jual sendiri beras. Ya. Kira-kira gitu. Ini pengalaman saya Ya. gitu, Pak. Pak Jadi Isa, tahu. ya Pak Isa, ini sangat menarik ya. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan petani tradisional ataupun petani yang kita lihat saat ini itu sangat berbeda pengalaman Pak Isa ya. Pak Isa kan sebenarnya kalau bicara soal tahun 97-98 itu saat-saatnya krisis moneter dimulai di Indonesia ya Pak Isa ya. Dan Pak Isa justru mengambil alih fungsi-fungsi yang sebenarnya sekarang itu diambil alih oleh misalnya tengkulak, pengumpul, dan sebagainya. Dan Pak Isa mulai petani, menjual produk, kemudian juga memproses produk sendiri ya Pak Isa ya. Saya pikir ini Ya, satu pengalaman yang mungkin bisa juga bisa diperkenalkan kepada petani-petani saat ini. Dan Pak Isa juga dari perbincangan kita juga sebagai pendamping ataupun yang membantu petani-petani untuk lebih maju lagi. Mungkin bisa cerita lebih jauh lagi pengalaman itu, Pak Isa. jadi dengan pengalaman saya secara otodidak langsung ke lapangan, saya bukan kata laporan orang, tapi saya melihat sendiri situasi kondisi bagaimana SDM petani. Jadi petani itu memang dari turun-temurun, ya saya ngobrol Sunda. Tiba heula Pak, ieu mah teu tiasa lah aku mah Bapak tih. Nah, ini itu udah tipikal jawaban petani. Nah, petani kita, ini karakter Pak Bang Rino, mereka belum mau mengikuti kita kalau belum dia lihat. Oh, bener eta Pak Isa. Biasana aing mangan 4 ton 5 ton, Pak Isa mah geus bisa 7 ton. Baru ikut. Nah, itu karakter juga. Ya. Jadi artinya mereka. Jadi memang ini harus sudah regenerasi. Iya. Mereka mengikuti tradisi ya Pak ya, tradisi ya. Ya, udah tradisi. Iya, dan kalau ingin berubah harus ada contoh istilahnya ya. Ini intinya. Contoh. Ya. Okay. Intinya di situ. Nah, ke depan sekarang ini kan pemuda-pemuda ini kan sudah HP minded. Dia sudah bisa Instagram, dia bisa email. Nah, ini yang sedang saya menuju bagaimana pemuda-pemuda yang ada di desa ini, jangan dia menjadi buruh bangunan dari kenek atau dia bekerja di pabrik sebagai buruh kasar. Nah, kembali lagi tadi Pak Bang Rino, bahwa mereka ini harus melihat contoh. Nah, setelah contoh, maksud saya baru kita dirikan pusdiklat kecil-kecilan lah. Artinya pusdiklat ala petani lah. Ya. Nah, kita berikan dia ilmu. Ya, perjuangan Pak Isa ini sebenarnya memang ini adalah suatu perjuangan yang sudah lama dipikirkan oleh bagaimana menghambat namanya urbanisasi mungkin ya Pak ya, dan banyak orang yang harus kembali ke desa, dan saya pikir ini luar biasa Pak Isa ya, dan tentunya kita semua mendoakan semoga perjuangan ini akan bisa terrealisasikan, dan saya pikir akan banyak pihak yang bisa mendukung. Nah, kalau kita bicara soal kondisi sekarang Pak Isa, COVID-19 ya, yang sebenarnya banyak sekali usaha kecil menengah, usaha mikro yang terkena dampaknya ya, banyak sekali mereka yang tidak bisa membangun usahanya, bahkan banyak yang bangkrut. Nah, kalau kita bicara soal kondisi petani, bagaimana nih Pak Isa? Begini Bang Rino, kalau yang namanya hasil pertanian itu adalah kebutuhan mutlak hidup. Nah, jadi kalau Bang Rino membaca di berita mengenai UMKM, itu UMKM yang dagang kaos kaki, yang memang nggak dibutuhkan, dagang baju, dagang topi, dagang elektronik, yang dan sebagainya.
Tapi Jadi, kalau kita bicara produksi pangan, hmm, menurut saya di lapangan tidak ada pengaruhnya COVID. ya. Jadi artinya selama kegiatan itu memenuhi kebutuhan dasar, ini masih pasti akan tetap dibutuhkan ya, Pak Isa ya. Betul. Kira-kira dari Pak Isa kan sudah banyak membangun petani di beberapa tempat. Mungkin bisa cerita Pak. Jadi bisa punya overview ya. Jadi gini Bang Rino, saya jujur, kalau pemerintah selama 20 tahun, saya ikuti selama 20 tahun di organisasi tertentu. Pembangunan ada, karena memang APBN kan triliunan setiap tahun keluar. Yang belum terlihat, ini saya bicara petani ya Pak, outputnya buat petani tidak ada. Hasil petani itu dari tahun ke tahun ya sampai selama saya 20 tahun mendampingi membina, ya ada 1-2 orang lah. Jadi 10 paling 1 yang berhasil. Itu pun mungkin karena keberuntungan saja. Nah ini kan statement Pak Isa ini menggugah pertanyaan tentunya ya Pak Isa, disampaikan tadi puluhan triliun yang sudah dialokasikan dana untuk pengembang petani, tetapi tidak banyak katakanlah dampaknya ataupun apa yang tersisa untuk petani. Kira-kira di mana ininya bottleneck ya ataupun kendala-kendalanya? Ya kendalanya satu, kalau Menteri Pertanian tidak tahu kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Harusnya yang namanya rencana jangka pendek menengah itu kan harusnya masukan dari desa, dari kelompok tani, dari Gapoktan. Apa sih? Ini kita ada 84.000 desa, kurang lebih. Itu setiap desa itu kebutuhannya tidak sama. Nah, ini semuanya dipukul rata. Ya, jadi maksudnya outputnya, ya apakah bantuan yang sudah dialokasikan ini tidak sampai atau bagaimana, Pak Isa? sampai tapi seadanya. Ini saya memberi contoh. Ada program namanya Pajali, padi jagung kedelai. Oke, padinya ada, tapi tidak meningkat. Tetap saja dia 45 ton. Maksud saya, oke, Pajali, bagaimana Pajali ini bisa meningkatkan produksi petani, sehingga dengan selisih produksinya ini petani mendapatkan nilai tambahnya. Nah, ini saya ngobrol di padi dulu. Sekarang jagung. Jagung dikasih bibit, dilempar, ditinggal. Setelah panen tidak tahu siapa yang mau beli. Nah, kalau kacang kedelai, menurut pengalaman saya, 10-2 paling yang berhasil. Karena memang ini kacang kedelai ini kan untuk subtropis, bukan untuk tropis. Walaupun dengan keahlian penelitian, pengembangan, bibit, desain, itu saya bilang, pengalaman saya di lapangan, 10 paling 2 yang berhasil. Oh, jadi itu kan saya. Ya, jadi maksudnya intervensi ini tidak menggambarkan kebutuhan lapangan, begitu ya Pak Arun? Bukan. Pak Isa ya? Bukan. Saya berani pastikan bukan kebutuhan. Oke, iya. Karena memang informasi ataupun pengetahuan mengenai apa yang terjadi di lapangan ini tidak sampai kepada pengambilan keputusan khususnya di tingkat negara ya Pak Isa ya? Betul. Saya bicara dengan menteri lah. Karena dari mulai di bawah, ini kan di bawah ini ada namanya, kalau di pertanian, itu ada namanya Badan Penyuluh Pertanian, itu punya PPL. Ada lagi namanya UPTD, saya nggak ngerti itu UPTD apa. Nah ini kan ujung tombak di kecamatan. Dia takut dengan kepala dinas. Kepala dinas takut dengan dinas provinsi. Karena takut anggarannya dipotong. Nah ini kita terbuka saja.
Nah, kalau selama ini yang sudah dari zaman dulu seperti ini, saya berani jamin petani ini, saya berani jamin petani ya, tidak akan maju. Ya, padahal Indonesia ini masih dikenal sebagai negara agraris ya Pak ya, dan Betul, potensinya betul. sangat besar, terutama kalau kita lihat kondisi tanah, lahan dan sebagainya itu sangat memungkinkan Indonesia menjadi satu negara mungkin katakanlah sumber pangan dunia bisa saja ya Pak Isa ya. Oke, Pak mungkin Oh, ya sebelum kita lanjut ke ya, nanti akan saya akan ditanyakan lagi, tapi kembali kepada kondisi petani di COVID-19 ini, COVID-19. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa para petani tidak begitu terpengaruh ya Pak ya dengan kondisi ini ya Pak Isa ya. tidak. Oke, ya. Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Isa karena ini justru Indonesia Real, kita ingin apa yang real-real saja yang terjadi di lapangan yang ingin kita expose ya. Sekarang kalau kita melihat kondisi ini Pak Isa kan memang katakanlah mewakili suara ya, kalau saya bisa mengatakan suara petani dalam hal ini dan juga sudah mengalami, sudah punya informasi mengenai apa yang terjadi, juga kalau dilihat dari tadi disampaikan juga mengenai bantuan-bantuan pemerintah. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana kira-kira? Apa ide-ide untuk memperbaiki ini Pak Isa? Kalau saya lebih baik satu, ya, apa kebutuhan kelompok tani itu yang didukung. Itu. Jangan kita paksakan. Umpamanya dia tidak mau jagung, jangan dikasih jagung. Ya, Tanyakan kepada petani. Pak Dan Isa, mungkin jagung. ya, ini kan istilahnya mismatch ini sudah terjadi sejak lama ya. Bahkan kalau pengalaman saya pertama kali tahun 85 sebagai katakanlah project assistant di proyek Food and Agriculture Organization. Ini sebenarnya cerita yang sudah saya dengar dari tahun 85. Nah, selalu terjadi sampai saat ini. Kira-kira bagaimana nih? Bagaimana sebenarnya apa mekanisme yang bisa diperkenalkan atau dikembangkan sehingga kebutuhan petani itu bisa diidentifikasi dan tentunya direspon ya melalui bantuan-bantuan pemerintah. Kira-kira bagaimana pemikirannya Pak Isa? Jadi satu ya, kalau kita mengandalkan struktur SDM atau organisasi kementerian, itu bohong kalau segala program itu bisa tersosialisasi sampai ke tingkat desa. SDM-nya kurang. Jadi kita harus mencari satu organisasi, tanda kutip, yang memang mempunyai grassroots. Jadi jangan pemerintah sendiri bekerja, harus ada partner di luar pemerintah. Ambillah umpamanya contoh siapa organisasi yang menurut pemerintah ini bagus, bukan menurut saya. Pemerintah yang menilai, oh organisasi ini pantas untuk saya ajak bicara. Jadi semua program-program yang akan dianggarkan, ini umpamanya sekarang kan sudah mulai untuk anggaran tahun 2021. Dia ajak bicara itu organisasi. Pak organisasi, saya ini mau nyusun rencana APBN 2021. Kira-kira apa sih yang harus kami lakukan? Jadi kita berdiskusi. Ya, istilahnya kita bisa bikin FGD, kita bisa bikin pokja yang tetap. Ya, ya, oke. Tadi Jadi artinya selama ini kan ketok palu terus. ya. Petani ini ketok palu terus. Ya, Pak Isa, jadi artinya memang tadi disebutkan SDM-nya perlu diperbaiki, kemudian ada istilahnya strategic alliance dengan organisasi atau pihak-pihak yang memang berhubungan langsung dengan petani yang tahu kondisi lapangan ya. Di dalam menyusun rencana pengembangan program pengembangan petani juga di dalam mengalokasikan mungkin budget yang diperuntukkan
untuk pengembangan petani. Nah, kira-kira ini organisasi ini ada di Indonesia ya, Pak Isa ya? Belum ada. Saya ini kan sekarang ini istilahnya mandiri, Pak. Saya ini mandiri. Saya ke kiri ke kanan. Umpamanya saya mau ngobrol koperasi, saya ketemu Bang Rino, saya punya koperasi seperti ini. Saya perlu mengenai teknologi, saya ke Litbang, Pak Litbang, saya perlu benih begini, bagaimana. Jadi inisiatif mandiri saja. Iya. Saya bertanya ke kiri ke kanan. Ya, Pak Isa, ini berhubung waktu kita sudah hampir habis, tapi banyak sekali, terutama saya banyak sekali belajar dari pembicaraan kita ini. Yang saya lihat memang kita butuh sebenarnya petani-petani atau orang-orang yang mandiri seperti Pak Isa yang bisa melakukan ya seperti tadi, harusnya ada cloning ya, atau katakanlah replikasi dari karakter ataupun semangat Pak Isa bagi petani-petani yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran bagi apakah itu pemerintah atau asosiasi petani yang bisa memberikan ruang ataupun peluang-peluang kepada orang-orang seperti Pak Isa, sehingga perubahan-perubahan nasib ini memang bisa dirasakan oleh para petani kita di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertama pemikiran-pemikiran Pak Isa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cahaya ataupun satu harapan yang bisa membawa petani kita lebih baik lagi di Indonesia. Mungkin sekian Pak Isa, terima kasih banyak. Saya Rino Sadanur dari Indonesia Real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam tani makmur, Pak. Terima kasih.